Shalom, berikut ini saya sampaikan beberapa protokol kesehatan demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita sama-sama berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah raya ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang layak dipuji, Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Mari kita datang kepada Dia, memuji, mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Dia. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus. Engkau yang layak dipuji dan disembah juga hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran-Mu akan membuat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari Tuhan urapi kuduskan kami masing-masing, urapi kuduskan kami bersama-sama. Untuk masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari masuk gerbang Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dia yang luar biasa. Oh, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yeay, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah kita nyanyikan
Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Mari kita masuk lagi. Tetap sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kasih-Nya yang begitu besar dilimpahkan kepada kita. Yesus, kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala bersama. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, yes, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan Bapak Ibu Saudara, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan
Yes. Terima kasih ya Bapak. Dalam ibadah yang kedua ini, kami bersyukur bahwa hidup kami yang ada di dalam tangan-Mu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu, yaitu seluruh kehidupan kami yang adalah milik-Mu. Sebentar kami mau belajar dari firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu dan semua kami yang belajar dari firman-Mu. Berkatilah ya Bapa firman-Mu untuk kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki kebenaran dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan ya Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Sekali lagi urapi kami dan kuduskan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Dalam ibadah kedua ini saya tetap menyampaikan hal yang sama dengan tema harus bertumbuh, bukan jalan di tempat. Saudara sementara mendengar firman Tuhan bisa baca Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Tapi pada saat ini saya akan membaca ayat yang ke-16 dari Efesus 4. Firman Tuhan berkata demikian. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, kita tidak boleh stagnan, berhenti, ya, tetapi harus terus berjalan, harus terus bertumbuh. Ya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan apa yang dikerjakannya itu mengalami gagal total. Sementara di dalam dunia saat ini situasi keadaan sering tidak mendukung kepada orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini. Khususnya juga orang-orang Kristen percaya, yakin bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa ya dalam kehidupan ini. Ya, maaf menutupi. Ya. Saya ulangi lagi pembacaan. Daripadanya lah seluruh tubuh. Jadi yang dimaksud sini secara keseluruhan, ya, bukan hanya kaki, tangan, kepala, kuping, telinga, ya, telinga, hidung dan sebagainya. Tuhan mau pakai kita untuk terus berjalan, terus bertumbuh di dalam bagiannya masing-masing yang sudah ditentukan. Kalau saudara selesai mandi, saudara dan saya handuk ya, pakai handuk, semua dilap, lalu termasuk daerah yang di telinga ini. Saudara pasti tidak akan pakai jempol, ya. Paling tidak biasanya kalau saudara rasakan itu jari telunjuk ini yang sering masuk untuk mengeringkan telinga, ya. Jadi kalau saudara gatel, tidak mungkin juga ini, ya, pasti yang kecil yang masuk. Nah, semua itu terjadi dan memang harus demikian. Tuhan ciptakan dengan sangat luar biasa. Ya, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita tidak hanya bertumbuh badannya makin besar, ya makin pintar karena sekolah dan sebagainya, tetapi harus terus bertumbuh. Ya, bertumbuh yang daripadanya lah seluruh tubuh. Dikatakan yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua anggotanya. Jadi tidak boleh tangan kanan berkata, aku tak pray dulu. Biar tangan kiri dan anggota yang lain yang bekerja. Bisa saudara? Kalau saudara lapar, ya, yang kiri tidak bekerja, mau ambil piring sebagainya, ambil nasi pakai sentong dan sebagainya,
pasti tidak mungkin bisa satu. Ya mungkin bisa tapi mesti kesulitan. Ya, kita harus pakai untuk kita makan itu kedua belah tangan, jari-jarinya bisa dipakai semua. Coba kalau tiba-tiba mau ngambil nasi, ini mengeras ini, mau kengkeng istilahnya. Ya, ngambil nasi mau pakai sentong ya nggak bisa. Nah, mau makan itu loh secara jasmani kita ada aturannya. Dan perlengkapan tubuh kita harus mendukung. Tidak ada satupun yang berhenti, yang tidak bisa kita pakai karena itu dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jangan lupa, segala sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan kasih. Tapi jangan lupa juga, kasih yang dimaksud di sini bukan kasih manusia, ya, adelpos, kasih yang lain, ya, persaudaraan. Tetapi yang dimaksud di sini kita harus memiliki dasar yang kuat, yaitu kasih Yesus. Kasih agape, ya, kasih yang tidak menuntut, tetapi kasih yang rela melakukan segala sesuatu, bukan untuk dirinya sendiri saja. Ya, seperti Rasul Paulus juga berkata, biarlah hidupmu itu tidak mementingkan dirimu sendiri. Segala sesuatu yang ada padamu jangan engkau pakai untuk memuaskan dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ya, jadi kehidupan kita ini bertumbuh untuk apa? Supaya kita menjadi berkat bagi sekelilingnya. Saya senang dengan istilah kalimat, ya, diberkati untuk memberkati. Itu yang harus terjadi di dalam diri kehidupannya. Ya. Ada orang-orang yang sering berpikir, aku tak tuku celana yang harganya 1,5 juta. Hebat kalau dilihat, wah, celananya Pak Joko bagus, ya. Pak beli berapa Pak? 1,5 juta, ya. Hebat. Ya. Nah, saudara, ada juga yang bilang daripada saya beli yang mahal-mahal, beli aja yang biasa asal bisa dipakai, kelihatan pantas dan sebagainya. Sepatu ya begitu dan sebagainya. Nah, jadi segala sesuatu ada pertumbuhan yang itu kelihatan pada hasilnya. Oh, orang ini kemaki. Oh, orang ini sombong. Oh, orang ini sering pamer dan sebagainya. Ya, itu nanti akan kelihatan. Ya, makin dari kecil itu sudah kelihatan terus. Oh, anak ini nanti punya sifat ini dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang tidak boleh berhenti, harus bertumbuh. Bertumbuhnya itu ke arah yang baik. Ya. Jadi jangan bertumbuh makin jelek, makin jahat. Ya, situasi seperti ini kok Pak, kalau saya tidak sikut kanan, sikut kiri ya tidak makan apa-apa Pak. Kalau saya harus jujur, ya, wah saya tidak ada makanan. Ya. Istrinya berkata, Pak, ora popo Pak. Ya. Korupsi sedikit tidak apa-apa. Asal apa? Asal ora konangan. Ya. Suaminya kemudian berpikirlah, yo, nah ora konangan kan tidak apa-apa. Tapi coba perhatikan, orang yang melakukan seperti itu dia tidak akan bertumbuh, apalagi kalau dia itu adalah orang Kristen. Di dalam hatinya tidak akan pernah mengalami yang namanya damai. Ya, terus takut nanti kalau wadinya itu konangan. Ya, korupsinya itu konangan. Nah, di dalam kehidupan kita bertumbuh di dalam Tuhan itu juga termasuk sikap kita terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan, terhadap barang, terhadap apapun yang ada dalam hidup kita yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nah, bertumbuh di dalam keadaan apapun yang terjadi. Seperti saat-saat ini seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, mengalami tantangan yang cukup berat. Pak Joko enak ya, enggak punya anak. Enggak mikir bayar sekolah, enggak mikir tuku sepatu, seragam, dan sebagainya. Nah itu kak ngomongi orang. Kita semua itu pasti punya ya pergumulan, punya sesuatu. Ya. Ada orangnya daripada saya beli ini mahal-mahal, beli yang biasa saja. Uangnya bisa dibelikan untuk kopi, untuk gula, untuk kue, untuk apa. Ya,
untuk dibagikan kepada orang lain. Lebih bermanfaat, ya, lebih berguna. Lalu celana itu harga 650 sama 65 ya sama kok. Ya. Cuma yang beda apa? Gengsinya. Gengsi Pak, oh 650 ini Pak. Ya. Yang satu Allah, wong 60.000 ya bagus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan pamer, ya. Saya lebih senang yang tadi, yang kedua. Ya. Wes pokoknya sederhana, asal layak dipakai. Ya. Orang beli celana 650.000. Pak Joko beli celana masih bagus, masih baru juga. Ya, bawahnya belum dipotong. Harganya hanya 60.000. Ya. Tidak perlu gengsi, saudara. Ya. Tetapi bukan berarti wes tak yang murah sing lain ini tak tabung, tapi tidak pernah dipakai uang ini. Kuatannya untuk masa depan. Makan yang ngirit banget. Ya apa tidak boleh, suami berkata aku tak tukiti, ora sapa tabung untuk masa depan. Tidak pernah ngalami berkat Tuhan. Ya. Saya adalah seorang yang, ya sekali-kali jangan bilang kalau Pak Joko tidak punya anak, tidak mikir apa-apa. Tidak. Ya. Saya lebih senang begitu. Semua yang saya terima, saya bisa bagikan juga untuk orang lain. Ya saya belanja di Hypermart, itu saya kalau belanja sekalian tongnya, saudara. Ya. Apa? Tempat tong plastik itu, ya, tak kebuk isi itu. Roti biasanya beli Roma, kelapa, kopior sekarang yang baru, saya mesti beli 2. Nanti apalagi beli 2, ya. Beli telur itu juga beli 2. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi saya ingin supaya kalau saya beli sesuatu tuh, wah engko tak pangan enak sambil minum kopi, teh dan sebagainya, dimakan, disantap sendiri, tidak, saudara. Ya, saya kalau beli apa-apa di kantor itu ada kulkas punya saya sendiri, dulu beli dari gereja, ya. Harganya dulu 17, tak beli 2 juta, saudara. Ya. Tapi satu syarat, harus boleh ditempatkan di kantor penderitaan. Nah, yang saya ngomong saya majelis, iya enggak apa-apa. Nah, itu janji, saudara. Ya. Jadi 250-nya itu untuk izin, sampai sekarang masih ada. Silakan saudara kalau mampir situ bukaan apa yang ada di situ, silakan makan. Ya. Kalau ada roti sebagainya saya bagikan. Ya, 1 pak itu tak buka, ya. Hamba Tuhan ini tak kasih ini sama, ya, nanti tak makan sendiri juga. Jadi semua rata, saudara. Ya. Daripada uang kok disimpan katanya untuk masa depan, benar, saudara. Ya. Tapi kalau sampai tidak menikmati kehidupan ini, hidup ini terus stagnan, nah seperti itu. Wes yang penting kan aku di BCA punya banyak, ya. Nah, saya tidak punya prinsip seperti itu, ya. Kalau memang itu saya harus gunakan, saya gunakan. Kalau saya mau tolong orang, ya saya selalu berkata, entah itu 1 juta, 2 juta, saya bilang, ojo mikir mbalik nosik. Gampang nanti, ya. Jalan dulu. Ya. Ini sekali lagi bukan pamer, saudara. Tapi saya ingin pertumbuhan hidup saya ini dapat juga dinikmati oleh orang lain. Kalau saudara lihat masuk di ruang pendeta pojok barat itu ada satu tempat barang besar. Ya. Kalau saudara buka itu isinya macam-macam, ada gula pasir, ya. Ada roti, ada yang lain, saudara. Ya. Nah itu biasanya saya bongkar, ya ada yang saya masukkan kulkas dan sebagainya. Ya. Saya menikmati ya apa adanya. Ya. Jadi supaya yang tinggal dekat itu bisa saya kasih di bawah, di satpam, di OB, ya silahkan makan sama-sama. Di bawah itu saya kasih dispenser, ya tak kasih kopi, tak kasih gula. Ya, tak kasih yang lain kalau saya ada. Mereka yang ada di bawah OB dan satpam sudah ngerti. Ya. Oh ini boleh dimakan kalau sudah ditaruh di sini. Ya. Mereka juga boleh menikmati apa yang kita ini hasilkan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan,
apapun yang terjadi, yang dilakukan, bukan sebab punya anak atau tidak, saudara, tapi punyakah kerinduan untuk saat-saat ini, di mana saat situasi sulit dapat terlihat kekuatan dari Tuhan untuk membagikan berkat. Ya kan, ada salah satu karunia dari Tuhan adalah membagi-bagikan berkat. Ya kemungkinan itu ada di dalam diri saya. Ya, jadi bukan untuk disombongkan. Wah, Pak Joko itu orangnya lomo di sini. Kalau ada yang butuh tidak perlu beli ini, ambilin. Ya, alat apa dan sebagainya. Ya. Tidak, saudara. Dalam diri saya itu ingin supaya semua bagiannya, karena mereka yang lain itu juga bisa membantu saya. Ya. Guru saya nomor 1 itu adalah Pak Ferry dulu. Dari laptop ini, ya, dari tidak bisa 0 ya sampai sekarang. Ya. Saya tidak ragu-ragu, Pak ini kok gini Pak. Ya, guru ini datang, ini Pak, oh ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada bagian yang saya berikan pada orang lain. Tapi juga orang lain ternyata kalau pas saya sesuatu butuh, mereka juga langsung lari. Pak, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Semua itu nanti akan berimbas kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita medit, uangnya ditabung terus, walaupun itu sebenarnya harus dipakai. Ya. Saudara, kalau dulu yang namanya singkek, ya, saya ini karena Cina juga bisa keturunan singkek sana. Makannya bubur terus tiap hari, bakmi terus, ya, ikan babi ya jarang. Uangnya dibuat apa? Dicelengi. So, ya, yang nikmati nanti bisa anak, bisa cucu, bisa buyut sebagainya. Selama hidupnya dia hanya makan bubur, ya, makan bakmi, ya, mie godok dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang saya berpikir orang-orang seperti itu tidak salah, saudara. Ya. Tetapi mari toh, hidup ini dinikmati. Ya, saya dengan istri saya itu berbeda, saudara. Ya. Kalau saya mau beli apa di hipermart atau ada di mana saya beli, ini saya beli. Harganya mahal atau murah, ya kalau itu memang nanti bisa digunakan baik, ya, saya beli, saudara. Ya. Saudara tahu purit yang bisa diisi ulang itu? Purit itu harganya komplit cuma 665 sampai 700-an. Tetapi isinya, ya, yang untuk nyaring 4 saringan itu, saudara, dan menjernihkan dan menghilangkan dari mana, itu harganya 465, saudara. Tapi memang bagus, ya, tidak ada listrik, tidak ada gas. Jadi itu kalau sudah merah semua, itu nanti diisi sak drim tetap keluar airnya, saudara. Wah, ini tak baleni lagi, karena itu penting. Setiap hari saya dengan Bu Reni sekarang minumnya dari purit itu. Tak beli juga 465. Ya, tak pasang di rumah, semua komplit buah, lalu diganti yang baru, diisi, ya. Kalau itu sudah 9 liter, tidak tumpah, diisi lagi, ya tidak bisa, memang 6 kali 1,5 itu 9 liter. Ya. Dan sampai sekarang saya pakai 2 purit. Ya, yang satu untuk saya dan Bu Reni, lalu yang satu untuk ngisi di botol Pocari Vet itu 1,5 literan itu. Ya, tak kasih banyak. Jadi isinya kulkas Pak Joko itu airnya begitu banyak, saudara. Buahnya rada sedikit, ya. Yang lain bumbu-bumbu dapur sebagainya di situ. Ya. Tetapi enak, saudara. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita harus berjalan sesuai dengan prosesnya, tapi juga ketentuannya. Ya. Jadi luar biasa. Tanpa listrik, tanpa deteksi apa-apa kok bisa ngecek. Ya. Kalau itu perangkat dari pembersihannya itu sudah tidak berlaku lagi, harus diganti. Ya. Jadi airnya itu betul-betul keluar terus, saudara, tidak bisa ngisi. Itu kan ada kristal. Ya, satu kristal itu yaitu yang 9 liter itu. Ya. Itu bisa tumpah terus, tidak bisa ngisi, saudara.
Nah, perhatikan, kehidupan ini juga ada aturannya. Ya. Dan aturan itu juga tidak boleh dikasih dengan hal lain yang tidak sesuai. Ya. Walaupun mahal sebagainya, saya tidak ragu-ragu untuk beli. Ya, saya pasang, bagus, sudah, besok dipakai lagi. Ya. Tapi kalau brand itu, ini kok aku kepingin gaun ini ya, rok ini ya, pakaian ini, bagus. Saya bilang, tuku. Jadi saudara beli? Tidak. Sampai di rumah, aduh eman-eman ya mau. Alah. Jadi saya kalau saya Boreni belanja itu mesti dewe-dewe. Ya. Jadi Boreni sudah, itu di situ ada rok bagus harganya sekian. Lah tukuan. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang bisa menikmati. Cuma kalau Boreni itu memang pakaian begitu banyak. Dia kalau pergi ke Temanggung, ya, TCMC ini PN, itu mahal-mahal saudara itu, celana panjang, gaun dan sebagainya, dan begitu banyak. TCI Boreni itu kalau sama Boreni kilone rak karuan. Saudara. Kemarin kelti Boreni dari dikirimi video, ya, loh, Reni kok sampai geringnya ngono, besoknya dijemput bawa ke Temanggung, sampai kurang lebih 1 bulan kemarin ini, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada hal-hal dalam dunia ini yang seringkali menganggap sesuatu yang penting itu justru dibuat tidak penting. Ya. Yang tidak penting malah dibuat penting. Ya, mari kita lihat. Pertumbuhan kehidupan kita ini, kita harus menerima pertumbuhan dari Tuhan itu sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Meskipun kadang diizinkan lemah. Setiap saya membawakan firman Tuhan 2 atau 3 hari sebelumnya, badan saya lemes, sakit, ya. Oh, itu berarti stres Pak, mikir apa yang disampaikan tidak. Sebelum saya dapat kesembuhan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, itu yang saya sering alami. Kalau nyampaikan firman Tuhan, takut ini mau nyampaikan apa besok, ya, sampai mikir, sampai pusing. Ya. Nah sekarang ini juga gitu, ya. Tapi bukan karena stres, takut dan sebagainya. Ya. Tuhan izinkan, ingatkan supaya apa yang kau sampaikan itu harus benar-benar firman-Ku. Ya. Jadi jangan sampai apa yang kau taburkan itu di luar dari kehendak-Ku. Saudara, beberapa waktu juga saya seringkali katakan, apa yang saya sampaikan ini sudah terlebih menjadi berkat bagi saya dulu. Tidak boleh saya kalau sampaikan ya yang belum jadi berkat buat saya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, baik sidang jemaat Tuhan, kita semua keluarga Allah itu sama. Firman Tuhan yang datang melalui renungan pagi dan sebagainya, itu bagi pendeta dan sidang jemaat itu sama. Diingatkan untuk maju terus berkembang, ya. Jangan berhenti. Keadaan apapun yang terjadi, tetap Tuhan menjadi prioritas pandangan mata hati kita. Kalau itu yang kita lakukan, apapun yang terjadi, Tuhan beri damai, rasanya enak. Nah, pada waktu saya sampaikan seperti ini, ya, sebelumnya ya lemes dan sebagainya, tapi saya bersyukur. Saya mulai berapa waktu ini tidak pernah yang ngalami pusing. Ya, entah itu hujan deras, ya entah itu panas, tetap saya bisa rasakan kasih Tuhan itu dalam hidup saya. Saya bisa merasakan damai yang begitu luar biasa, ya, yang melampaui segala akal dan pikiran saya, yang dikaruniakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sekali lagi jangan berkata, lah yo Pak Joko rak mikir apa-apa, ya. Jangan. Kita punya pikiran semua, punya pergumulan semua, ya. Nah, tujuan hidup kita itu untuk apa, ya. Jadi tersusun begitu rupa, ya. Jadi mengikut Tuhan bertahun-tahun itu tidak menjadi jaminan pertumbuhan rohani atau mencapai kedewasaan rohani. Ada puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun jadi orang Kristen.
tidak pernah berubah. Ya toh Pak, aku nyontoh Tuhan Yesus kok. Ya, dalam Yakobus ya. Tuhan Yesus itu tetap sama kemarin, sekarang dan selama. Aku ya tidak berubah toh Pak. Nah itu keblinger. Ya, kita harus bertumbuh tetap kedewasaan rohani. Seorang terlihat dari buah yang dihasilkan. Ya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya, jadi kita harus mengalami pertobatan setiap waktu. Jangan lebih menggila ya untuk menuruti dunia ini. Ya, ya jadi kita bisa mengaca kepada jemaat mula-mula di Kisah Rasul pasal 2. Jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan rohani yang baik karena mereka mau membayar harganya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, nah firman Tuhan itu adalah makanan tubuh rohani kita. Jadi tanpa firman Tuhan maka kita tidak akan bisa bertumbuh. Ya. Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makin banyak kita mendengar firman Tuhan, makin kita dikuatkan. Ya. Jadi respon hati terhadap firman Tuhan itu sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan seorang. Ya. Terimalah firman itu dengan lembut. Ya. Benih yang jatuh di tanah yang baik, yang dapat bertumbuh dan berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ya, dalam Matius 13. Nah, jadi bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, mencakup merenungan firman Tuhan, dan tinggal di dalamnya menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Jemaat mula-mula juga hidup dalam persekutuan. Dalam persekutuan mereka saling memperhatikan, menguatkan, menopang, dan bertolong-tolongan satu dengan lain. Jadi pertumbuhan kita itu kalau kita sudah punya hati, saling tolong-menolong, memperhatikan, mendoakan, mengampuni, dan tidak ada dendam dalam kehidupan kita. Ya. Kalimat terakhir, kedewasaan rohani ditandai adanya perubahan hidup yang nyata, perubahan yang positif, sehingga hidupnya menjadi berkat. Itu tujuan Tuhan. Kalau kita berkembang, kita maju, tidak stagnan, tidak berhenti, itu artinya ada buah. Buahnya adalah buah kedewasaan rohani yang nyata bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di sekeliling kita. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini firman-Mu sudah disampaikan supaya kami tetap bertumbuh, tidak berhenti, berkembang, berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir, hamba-hamba-Mu juga semuanya, beri kepada kami kerinduan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang memiliki kedewasaan rohani, ditandai dengan segala perubahan ke arah yang baik untuk mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan menyambut bagi saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gereja Isa Masih Kudus saat ini. Ada yang di atas baru pertama kali? Berdiri silahkan. Belah barat? Ya. Belah timur? Ada? Ya. Ya. Tidak ada ya? Ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Dari Senin yang lalu sampai minggu ini. Silakan kalau ada saudara yang berulang tahun pada tanggal-tanggal itu, hari-hari itu, silakan bangkit berdiri. Kita semua yang lain akan mendoakan saudara. Ya, puji Tuhan, sebelah barat. Ya, enggak begitu kelihatan wajahnya karena pakai masker. Ya,
di belakang Bu Cucu ya. Ya. Mari kita akan berdoa untuk yang ulang tahun. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami berserah kepada Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap padamu, yang mengandalkan Kau lebih daripada segala sesuatu yang patut diandalkan di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun. Tuhan, Engkau yang hadir dengan bertambahnya usia 1 tahun. Bertambah pula hikmat dari Tuhan, pengertian, kecintaan, kerinduan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mulai sekarang dan menuju ke masa depan yang penuh dengan tantangan dan halangan, Tuhan beserta engkau. Tuhan besertamu, Tuhan menaungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberkati engkau. Dan masa depanmu adalah masa depan yang hilang gemilang penuh dengan berkat Tuhan dan damai dari Tuhan. Dan biarlah berkat anugerah limpah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudaraku yang berulang tahun. Dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala Jemaat, saya serahkan kepada Pak Oni untuk beberapa pengumuman. Shalom, selamat siang. Saya ingin menyampaikan pengumuman. Yang pertama berkenaan dengan Natal. Natal besok tanggal 25, 2 kali kita adakan pagi dan sore dengan protokol kesehatan. Dan harus membawa kupon. Jadi yang datang harus membawa kupon. Kupon yang seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu ya. Sama seperti itu. Bisa diambil mulai besok hari Senin. 21, 22, 23, 24. Kalau persediaan masih ada. Jumlah kupon semula 250 pagi, 250 sore. Tapi karena perkembangan COVID yang ada ini dan mengacu kepada surat edaran dari Menteri Agama dan juga Dirjen Bimas Kristen, maka jumlah ini menjadi berkurang 150 pagi dan 150 sore. Nah, dengan kupon yang terbatas ini saya harap tidak mengurangi semangat dan sukacita Natal kita. Yang tidak kebagian berarti dipersilahkan untuk mengikutinya lewat streaming. Rencananya streaming pagi dan sore. Ada semuanya. Ya. Kemudian bila ada yang tidak berkesempatan untuk ngambil ke gereja karena kepentingan satu hal, bisa menghubungi gembala wilayahnya pada hari Selasa jam 8.30 sampai jam 12.30 untuk minta kupon. Tolong diperhatikan supaya bisa dikomunikasikan dengan baik. Kemudian caranya kupon sama seperti kemarin ya yang sudah saya terangkan, jadi nanti akan disobek. Kemudian yang satu lagi bagian kecil itu untuk tempat duduknya, begitu. Di ruang ibadah ini 100, di balkon 50. Itu ya, semoga bisa memenuhi sukacita kita semua dengan baik dan sehat. Kemudian yang kedua, seperti yang ada di Warta Jemaat Gereja, yaitu himbauan untuk hal mengurangi kerumunan. Nah, untuk pulangnya setelah selesai ibadah, nanti Bapak Ibu mohon bersabar ya, sabar sebentar, duduk sebentar, nanti akan diarahkan keluarnya oleh Bapak Gembala, supaya tidak gembruduk. Nah, ini untuk mengurangi kerumunan ya. Wah, ngomongnya kok angel ya. Kerumunan tadi tuh. Ya gitu ya. Nanti diarahkan. Nah, tolong Bapak Ibu bisa sabar. Mungkin dari sini dulu, terus kemudian berikutnya yang sini gitu ya. Nanti yang di balkon juga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, himbauan untuk lanjut usia. Lanjut usia
bisa tetap mengikuti ibadah dengan online di rumah. Ya, tolong jadi memang prokes ini jadi aneh-aneh rasanya gitu ya. Tapi tolong tidak disikapi dengan berlebihan, karena semua yang ditentukan oleh pemerintah, yang diberikan kepada kita juga, yang dinasihatkan kepada kita, itu semua untuk kebaikan kita semua. Nah, kita harus memperhatikan ini. Semoga segala sesuatunya ini segera berlalu. Tinggal sebentar lagi kok, kita tahan sebentar ya. Nah, mungkin tahun depan, mungkin pertengahan atau kapan, mungkin semoga aja sudah bisa selesai semua dan bisa normal kembali. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta tolong, kami tidak bermaksud untuk ngangel-ngangeli atau mempersulit, sama sekali tidak. Ya, sekali lagi minta tolong untuk kita sama-sama membantu dan memperhatikan satu sama lain demi keadaan kita, kesehatan kita, supaya kita semua baik keadaannya. Demikian, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan berjalan pulang sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana tadi yang sudah diumumkan, saya harapkan kesabaran saudara. Saya minta nanti bagian barat lebih dahulu, supaya tidak berkerumun di lift, terutama yang di lift ya. Yang sebelah kiri tetap tinggal sebentar. Ya, nanti setelah kerumunan itu agak berkurang, saudara bisa. Kalau di masuk yang keluar dari lift, dari pintu muka itu, tidak apa-apa, bisa. Ya. Saudara bisa melihat. Demikian juga dengan yang di atas, yang terakhir ya, saya harapkan. Karena anak-anak muda tidak apa-apa ya. Mari kita akan sama-sama menyerahkan diri kita agar Tuhan sendiri memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kami rindu agar kekuatan yang datangnya daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai jemaat-Mu, sehingga kami boleh tetap eksis, tetap menghadapi apapun juga bersama dengan Tuhan, sehingga Natal ini juga menjadi kesukaan bagi kami untuk merayakan dengan penuh sukacita. Sekalipun di dalam masa-masa pandemi yang seperti ini, tetapi kami tetap yakin Tuhan tetap menyertai memimpin akan kami semua. Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini ada di rumah, ataukah mereka pada saat ini dirawat di rumah sakit? Tolong Tuhan nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Jamahan-Mu dirindukan oleh mereka dan kami semua, sehingga kami akan bisa melihat bahwa kuasa-Mu yang tidak pernah berubah sampai hari ini, itulah yang kami rindukan, bahwa mukjizat itu masih ada, sehingga kami semua mendapatkan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah melawat dan menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus memberkati kita semua. Yang sebelah barat ya bisa keluar lebih dahulu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.